udah langsung megang batangan begini, langsung dibacokin kepala gua, terus dikerumunin gua dibacok-bacokin. Habis anak-anak pas ngeliat walaupun gelap ya, itu siapa yang dibacokin ya kan? Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase. Alright guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Bang Jabes di Albes Channel. Kali ini Albes Channel kedatangan alumni STM dari YKTB Basis Ciawi. Angkatan lulusan tahun 2012-2013 Bang. 2012-2013. Makasih banyak nih buat Basis Ciawi dari Bang Bonang sama Bang Blewer udah menyempatkan hadir untuk mengisi acara Albes Channel dan berbagi kisah-kisahnya zaman STM nih Bang. Sebelum gua kenalin ke narsum langsung, gua pengen ngasih tahu buat kalian semua yang ada di daerah Bogor Barat, Cilendek dan sekitarnya, jangan lupa mampir di Cafe Nami. Alamatnya deket sebelah Polsek Bogor Barat pisan. Bagus, tempatnya enak lah buat kalian santai-santai, buat ya duduk-duduk manis sama pacar lah. Langsung aja nih, silakan Bang untuk memperkenalkan diri. Lebih baiknya abang-abang langsung nih yang kenalin sendiri nih, dari Bang Bonang dulu dah. Assalamualaikum, nama asli gua Bang ya. Yoi. Nama asli gua Nanang, biasa dipanggil Bonang. Basis Ciawi. Ciawi ya Bang. Ya. Lulusan tahun Bang? Tahun 2012-2013. Mantap. Geser ke sedikit lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Ari, gua biasa dipanggil Impai atau Blewer. Gua lulusan tahun Bastar Ciawi 2011-2012. Mantap, 2011-2012 ya Bang ya. Masih banyak nih dari Albes Channel Bang. Lu udah nyempetin waktunya nih di sela-sela kesibukan lu nih Bang. Sekarang apa kabar nih Bang? Alhamdulillah Bang, sehat baik. Alhamdulillah ya sehat. Bang Blewer? Alhamdulillah sehat di tengah pandemi ini. Iya. Kegiatan jadi agak longgar. Iya ya Bang ya. Diundang sama Bang Jawa. Hadir aja lah. Alhamdulillah nih Bang. Diundang sama idola ya. Woi, panutan STM Sebogor. Makasih banyak nih Bang. Kegiatan apa nih Bang Bonang sekarang nih di musim pandemi kayak gini nih? Gua freelance sih Bang, gawe. Oh gawe freelance ya Bang? Ya, Gua gawe. apa aja lah Bang, yang penting mah Ya. halal buat Anak keluarga istri. lah Bang. Ya. Kalau dari Bang Blewer? Kalau sekarang sibuk dagang aja sih, soalnya kan kemarin kan pas pandemi sebenarnya udah kerja di kantor, cuman karena corona kan jadi berdampak sama sektor ekonomi apapun, jadi Iya bener Bang. makanya terpaksa cabut. Jadi ya udah sekarang sambil nyari kerja lagi, usaha kecil-kecilan aja. Ah bisa tuh Bang di rekomendasi nih. Oke, Di sekitarnya nih. jangan lupa follow Henry Design kalau yang mau beli dimsum. Nah nanti ada link deskripsinya kita Iya. taruh nih usaha ada-ada kita nih. Jual beli online kecil-kecilan aja. Nah, nanti ada kita taruh link Instagramnya buat kalian yang untuk daerah Ciawi sekitarnya. Mau jajan-jajan. Ah, jajan-jajan enak lah. Langsung aja follow di Instagramnya ya. Nah, Bang Bonang, ini kan kita konteksnya lagi dalam arti kita mengurangi untuk angka tawuran nih Bang. Iya. Di sekarang 2020 ya Bang ya. Zaman-zaman Abang tuh, gue mau nanya nih langsung ya. Awal mula lu referensi SMP tuh lu bisa masuk Bastar di mana Bang? Gua dari zaman SMP sih Bang, pengen masuk Bastar. Dari zaman SMP Bang? Dari zaman SMP gua lihat-lihat video Bastar. Oh, udah rame tuh Bang? Udah rame banget. Bukan zaman sekarang ya? Ya. Lebih rame. Dulu gua lihat-lihat video Bastar. Makanya gua pengen masuk Bastar. Buat ajak deh teman-teman gua masuk Bastar, masuk deh semuanya. Itu lu SMP di mana tuh Bang? SMP gua pertama belakang rumah gua Bang, Di mana tuh? di PGRI 131 Cijeruk. Cijeruk ya. Cijeruk. Salam Bang buat anak-anak satu angkatan SMP Bang. Halo Bang, salam-salam ya buat alumni tahunan gua ya. Terus gua pindah Bang ke BCI, gua beda lagi rumah. Dari rumah gua beda lagi. Naik lagi angkot sebelum Ciawi rumah SMP gua. Sebelum Ciawi. Notabene lu jarak juga jauh ya Bang ya? Jarak jauh Bang gua. Itu yang gua pengen undang tuh. Iya.
jarak jauh tetap semangat bang sekolah di Bastar nih. Nah kalau dari bang Lewer nih gimana nih? Rekomendasinya bisa masuk STM Bastar tuh. Kalau gue dulu kebetulan karena dari SMP suka nongkrongnya sama alumni Bastar ya. Oh gitu ya? Ya jadi waktu gue SMP mereka tuh udah alumni semua, udah alumni Bastar. Ditanya, lu mau sekolah mau kemana? Gue sih pengen, ya biasanya kalau misalkan remaja biasa pasti pengennya ke SMA ya. Iya. Cuman kalau gue, lu sekolah di SMA apa? Nggak ada seru-serunya, paling kupu-kupu kulit apa? Sekolah pulang gitu ya kan. Sekolah di STM dong. Kebetulan kan gue pikir Bastar, YKTB, jaraknya udah jauh banget ya kan. Tapi iya juga ya, gue masa SMP di Cigombong, masa sekolah SMA di Cigombong lagi sih ya kan. Pengen terbang ya bang ya? Iya pengen. Wah yaudah deh gue sekolah STM dah. Kalau di daerah-daerah gue kan yang ramai kan biasanya STM kan YZA ya atas ya bang. Lu nggak seru banget masa sekolah di apa udah mah STM terus di YZA lu apa nggak ada seru-serunya gitu, cobain di Bastar ya kan. Terus gue juga dengar Bastar emang namanya di Bogor tuh harum ya. Gue pas ke sekolahnya terus kebetulan waktu itu mau bokap kan terus sekolahnya juga bagus gede gitu ya kan. Jadi bokap nggak tahu nih Bastar sekolahnya kayak gimana nih, nggak tahu. Makanya yaudah gimana aja gitu bang. Udah masuk aja Bastar. Padahal nggak tahu anaknya jadi bangsat di situ. Seru banget nih dari Bang Lewer nih. Bisa masuk Bastar karena lingkungan sekitar banyaknya beratasu, dia pengen tampil beda karena udah kepalang daripada ngapain sih di sini ibaratnya orangnya itu juga gitu kan. Lah ke Bastar ya bang ya. Kebetulan juga di YZA juga banyaknya kan di kampung gua kan bang banyaknya YZA gitu, cuman ya gua terus tempat tongkrongan banyaknya alumni Bastar kan. Lu beda sendiri dong, masa ikut teman kampung sih gitu. Beda yang lain ya bang ya. Nah sebelum masuk ke arah konteksnya zaman mos kayak gitu, gue pengen ada saran nggak bang buat alumni basis Ciawi nih bang. Oh ya, punten buat alumni lu atasan kita 2011 ke bawah, khususnya buat alumni tua, Bang Peloy, Bang Isep, Bang Jena, Bang Bonal, Bang Aki, semua pokoknya Bang Apip yang bawa punten ya kalau kita udah masuk podcast duluan ya. Gara-gara diundang sama Bang Jawan ya. Punten ya sekali lagi. Ada dari Bang Monang nih, salam-salam hangatnya buat alumni kita nih dari sama sih Ciawi. sama alumni Bastar Ciawi. Salam-salamnya sama angkatan gue juga 2013 ya. Salam-salam juga ya. Udah sih bang gitu aja. Udah ya. Pokoknya buat alumni Ciawi salam hangat lah dari kami dari Albert Channel maupun ada kelas nih. Nah, Bang Bonan, mos-mosan ada nggak sih bang? Namanya zaman STM tuh, adik kelas baru masuk pakai putih abu, dalam arti pakai konteksnya masih biru ya bang ya, belum putih abu ya, biru ya, biru putih. Pernah nggak sih tataran ngalamin di tata-tata sama kakak-kakak kelas kita tercinta gitu bang? Pernah bang, salah banget bang zaman gua. Parah banget. Gimana tuh bang? Boleh tuh diceritain bang? Gua dulu ya masuk Bastar, gua berdua nih sama temen gua ada. Ya. Gua baru pakai baju mos, gua udah didatangin sama anak YZA bang, suruh buka baju mos gua. Daripada gua buka baju mos KTB, mendingan janjian bang gua. Karena harga diri dong. Harga diri. Iya. Harga diri gua bang. Gua janjian tuh, gua ngontek dia. Gua nggak berani ngontek anak kelas 3. Tahu sendiri zamanan gua anak kelas 3-nya, wah pada ngomel dulu. Parah bener. Gua ngontek tuh, pas gua ngontek, yang respon dia doang bang. Jadilah gua bertiga janjian tuh sama YZA. Beratasu ya kalau nggak salah ya. Beratasu banyak bang. Di Cigombong gua beratasu sekitar berapa basis ya Fer? Iya, jadi kita banyak banget ya? Kita cuman karena gua kan sendiri gua kelas 2, dia kelas 1 dia mah cuil. Pas dia bilang gua ada masalah nih, kebetulan daerah rumah dia itu emang mayoritas tuh STM YZA. Terus pas dia bilang, "Yaudah ayo gua temenin, cuman asal jangan sampai kelas 3 tahu." Pas janjian ternyata banyak banget gua. Terus kan sampai ditangkap polisi gua. Itu baru mos ya bang ya? Baru mos gua.
Jadilah gue bertiga. Kata anak Jeta sendiri ngomong kayak gini, lu beneran bertiga? Ya udah nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Bodo amat kan, gue mah bodo amat bertiga. Alhamdulillah ya weh. Alhamdulillah menang. Alhamdulillah tuh. Tapi videonya ada, videonya masih ada itu. Gue menang. Gua lari ke belakang, gua ditangkap sama polisi gua. Ini yang selamat dia sama teman gua. Karena dia tuh pas ditangkap teriak, "Weh, lari." Pas gua lihat itu dia udah diginin aja udah sama polisi, udah diginin sama warga. Gua lari ke dalam gang. Ini soib dia yang satu lagi emang anaknya gimana ya? Emang polos tapi silent banget. Jadi dia ketangkap, gua udah lari masuk gang, dia tetap ribut. Jadi pas di video itu kelihatan dia ribut sendiri gitu. Padahal ya kita bertiga, tapi dia lawannya banyak kan, tapi tetap sama dia dilayanin gitu. Padahal kalau secara dari awal video, misalkan kayak ribut di sini, dia udah Zeta tuh udah mundur sekitar 100 meter gitu. Oh, jadi di video itu ya Bang? Yang videoin, yang videonya anak SMP. Gua semua nih pegang HP videoin juga ya. Temennya dia. Mantap lah, baru bos lawan 3 orang, Zeta banyakan Bratasu ya Bang ya? Bratasu kan kalau untuk daerah sana kan kuat-kuat ya Bang ya? Emang ya, salam banget buat anak Bratasu. Suatu saat mampirlah di Alga Channel untuk berbagi kisah-kisah bagi-bagi cerita lah. Dari Bang Blewer, gimana nih? Bang Blewer mos-mosan ada nggak? Ini kan konteksnya kan Bang Bonang ini kan ada kelas nih. Nah kalau dari angkatan Bang Blewer sendiri? Kalau gua waktu dulu kan zaman-zamannya belum ada YouTube masih sepi Bang ya, nggak ada yang upload video tawuran gitu. Kita juga nggak tahu malah. Tataran tuh kayak masih nggak tahu berbasis kayak gimana. Cuman kalau waktu gua kelas 1 itu kalau misalkan basis Ciawi tataran, kalau misalkan lu kelas 1 semua udah berani ke puncak pulang pergi selamat, itu berarti lu udah berhasil. Oh gitu itu tatarannya. Puncak Cisarua sampai tubuh puncak, lu balik lagi, lu selamat, lu nggak ada kenapa-napa, itu lu udah berhasil. Karena emang dari Sukasari sampai ke puncak itu kan udah ngelewatin Ciawi, Gadok, Cisarua, itu udah basis-basisnya Zeta ada, Aut ada, Berak, terus sekolah yang menguasain puncak tuh Poncol, itu yang paling berat. Poncol itu daerah Sukabumi apa gimana? Ini daerah Cisarua itu. Makanya Poncol ya. Makanya waktu tahunan gua sama kelas 2 kelas 3 tuh disindirin. Lu kalau emang punya taring, semua nih kelas 1 jalanin dong ke puncak gitu, jangan cuma ngandelin kelas 2 kelas 3 doang. Terus ya gue mikir, gue waktu itu angkatan gue ada ya Pengok, ada Dean, ada Salman, banyak lah gitu angkatan gue. Kita udah digituin sama kelas 3 nih. Mantep, ya. Masa kita diem aja sih, akhirnya kita ngejalanin tuh ke puncak. Ngejalanin tuh, jalan puncak sampai balik, alhamdulillah gitu. Selamat udah ya. Bagus lu, udah bener lu. Keren ya, tatarannya keren ya. Kita tuh suruh lari dulu nih ke daerah puncak. Ya, sendiri tuh pokoknya kita ngejalanin, lu mau naik angkot terserah gitu. Ya, notabene di sana STM Poncol udah berkibar duluan ya Bang ya. Iya. Emang sekolahnya di sana gitu. Dari Bang Bonang lagi nih. Kelas 1 di basis sendiri ya Bang. Kalau kelas 1 kan biasanya kebanyakan dia di basis sendiri nih Bang. Nyari dalam arti jati diri nih Bang. Sebelum keluar kan, taruhlah kalau keluar tuh kebanyakan kelas 2, kelas 3 nih Bang. Di basis sendiri Bang, notabene kan rumah lu jauh nih Bang. Cigombong. Cigombong ya Bang ya? Cigombong Bang. Cigombong tracknya kan jauh tuh Bang. Tracknya jauh. Pernah nggak sih lu Bang ngalamin di pantek-pantek titik-titiknya kayak gitu lah Bang? Tiap hari Bang. Tiap hari tuh tiap hari. Nah ini yang mau gua tanyain, coba diceritain nih Bang di Alves Channel. Lawan maut gua sekolah dulu. Sampai gua ditusuk, parah bener. Pernah Bang? Pernah ditusuk gua. Alhamdulillah nggak nembus ya. Bukan karena isim. Bukan karena isim gua. Nggak tahu gua juga. Mungkin karena sweater tebal apa gimana ya. Ditusuk gua. Dari waktu itu gua sendiri di jalan mau ke Sukasari ya kan. Masuk ke Sukasari. Tiba-tiba anak Jeta mau naik kan Bang ya, sama gua dicegah duluan kan, daripada dia naik gua yang mati, gua cegah duluan, dia mantekin gua sampai gua ditusuk, parah bener anak Jeta mah dulu. Zaman gua parah bener. Kalau daerah sana, wah kenal lah, apalagi Cimande ya Bang ya, sendiri lah, Cimande kayak gimana lah. Itu kelas 1 lu udah ngalamin berangkat sekolah aja selalu dipantekin ya Bang ya. Tiap hari ya. Nih apa? Lihat muka gua aja sampai dikejar gua pernah. Gua lari itu. Dikejar gua Bang, gua enggak bawa apa-apa, dia bawa
sajam lah kalau sekarang sajam. Sajam. Gua dikejar-kejar bang, sampai masuk ke gang gua. Kelas 1 tuh ya bang ya. Itu para bener. Kalau dari bang Leon nih, lanjut kelas 1 nih. Kalau gua waktu kelas 1 sih emang kebetulan di kampungan gua itu gue Basta tuh sendiri banget. Sendiri ya? Sendiri kan. Ya. Waktu itu kan dia belum masuk nih. Itu waktu gue kelas 1 itu yang paling jauh tuh gue di Pasir Muncang. Oh Pasir Muncang ya. ya? Cimande lewatan dikit lah. Oh, perjuangan banget ya bang ya? Perjuangan banget. Cuman kalau dulu sih gue mikirnya kan namanya kita sekolah STM ya. Ya. Emang sih gue pribadi sekolah waktu itu gue walaupun STM gue masuk multimedia, gue niatnya belajar gitu sekolah. Cuman MM ya bang udah. Ya MM. Oh, gue masih ada ya. Angkatan kedua tuh gue. Angkatan kedua ya. Cuman ya namanya gue udah terlanjur masuk STM, gimana caranya gue nyampe sekolah aman, tenang gitu. Ya namanya STM kan pasti kalau yang namanya dipantekin, berantem itu kan udah biasa ya. Ya. Tapi gue mikir, nih gimana caranya supaya orang ketemu gue nggak berani. Gitu. Pada masa itu. Iya, pada masa itu. Gue pikir zamanan dulu kan BR tuh ramenya gear, kopel, ya kan? Itu udah senjata lah bang. Setelah gue di dalam Basta tuh, lu kalau misalkan mau aman, berangkat sekolah, bawa BR, lu bawa curi itu. Kalau sekarang kan, kalau misalkan di video-video kan, wah anjir, semua janjian BR pasti celurit. Dulu kan apa? Pasti gear ya kan? Kata gue, wah iya juga, gue kalau misalkan bawa CR, kayaknya aman ya. Akhirnya gue cari kan, dapat bawa CR. Gue kan kalau misalkan duduk berangkat sekolah, kalau nggak di depan pasti deket pintu. Kenapa? Kalau misalkan di depan, misalkan anak AUD, KN atau YZ naik, ya seenggaknya gue di depan, ya kan? Ada supir. Kalau misalkan gue di pintu, dia mau naik bisa gue cegah. Diributin dulu ya bang ya. Makanya kalau misalkan pas gue udah punya CR, mereka ngeliat gue angkot kebetulan berhenti, biasanya kalau misalnya pasar Caring kan tuh berhenti tuh. Udah gue tinggal tongolin CR aja gitu. Lu mau masuk sini, ini lawan nih CR gue. Udah. Ya kita udah ngegas dulu ya. Karena maksudnya emang namanya ya. Iya, namanya lu udah sekolah jauh, keras gitu ya kan. Ya lu udah harus punya strategi masing-masing buat lu bisa nyampe sekolah, terus bisa nyampe ke rumah lu selamat gitu. Lu nggak usah pikirin musuh lu kayak gimana, orang yang ngincar lu kayak gimana, yang penting lu selamat. Ya, perjuangan ya bang ya. Perjuangan strategi itu udah diatur dulu nih. Ya. Tahu banget dari makanya gua seru ngundang si Awi itu karena apa? Dia jarak rumah pas sekolah tuh jauh bang. Kalau untuk kita gue ya tangan bang, gue nggak tahu dia berangkat jam berapa. Nah kita tanya nih, Bonan nih. Kelas 1 pernah lu ngalamin yang namanya lu ribut janjian di basis sendiri apa gimana gitu bang? Sering. Yang lu inget tuh, yang lu inget momen-momen lu inget lah bang sampai sekarang. Sering sih gua pas pertama lu beli kelewang di Cilengsi ya. Iya. Parah nih bocah, baru beli kelewang narkoban ya. Janjian tuh udah beli BR. Janjian yang di warung nangka kan. Janjian tuh gua apa sama Bratasu ya. Bratasu ya tetap ya bang, kalau dari jalur sana mah sebenarnya bukan Bratasu doang sih bang, Out juga ada, cuma kebanyakan Bratasu nih. Ya, sama Yapas dia. Sama Yapas. Ya. Sama Yapas. Kebeneran lu beli kelewang baru ya? Iya. Janjian tuh bang, anak sekai kereta pada ada ya bang. Anak banyak banget. Ceritanya kita banyak temen anak-anak gua, bukan anak-anak sih, anak Basta udah banyak ya. Kelas 3 banyak udah ngedon duluan tuh bang, karena ya kita banyak. Akhirnya nggak jadi, gua gelar duluan bang. Videonya sampai ada beda. Iya. Gua gelar duluan, sampai anak kelas 3 marah sama gua. Parah digelar duluan katanya. Ya udah gua geber duluan, pada ngikutin semuanya. Itu sampai dikejar jebol tuh. Maaf ya, EJT jebol. Ya. Kita dikejar warga sampai telanjang, boxer doang gua copotin sampai selamat ya. Nyebrang kali. Iya. Itu tuh. Nyebrang kali bang. Maghrib gila. Parah ya, nyebrang kali. Saking masanya tahu sendiri lah. Ya, ribut udah kelar. Kita kan tinggal pasti masa kan rame tuh, rame ribut. Di daerah sana kan emang masih kampung. Masih udah cabutnya nyebrang kali. Gua kalau berantem nih, dulu nih zamanan gua dia berantem, gua selalu pengen di depan. Ya, zaman dulu bang, pengen punya nama lah. Ya. Gua di depan, gua dimarahin mulu sama abang kelas gua. Makanya kalau gua janjian nggak pernah gua ajak kelas 3 kelas, kecuali angkatan dia nih, kan C semua, gua ajakin. Kalau sama kelas 3 gua omelin, bukan diomelin, ibaratkan, udah dah, gak usah ikutan. Ya.
lu mau ujian gini-gini, padahal kita pengen gak mau dimarahin sama dia. Mau geber duluan, selalu gua dimarahin bang di situ bang. Gua selalu ngebuka duluan, ngebantalinnya dia sama temen gua tuh ada Cuil. Sadam juga orangnya. Sama dia tuh. Lari banget nih. Digeber terus sama gua. Jebol kan? Udah jebol gua yang dimarahin sama abang gua anjing. Lu mau keluar bang ajak gitu. Ajak gua. Tahan dulu nang. Dia jalan, gua geber. Pokoknya mah tradisi gua di Soekarno ya. Selalu ribut hari Jumat tuh ya. Jumat ya. Jadi hari Jumatan kita tawuran. Bukan di PDAM. Di belakang ada di malam ya. Belakang gua. Di situ gua STM kayak gini nih. Seru bang gua STM. Ya, itu kelas 1 ya bang? Kelas 1 gua itu. Dari Bang Blewer nih. Itu singkatnya Bang Bonang lah, udah digeber duluan lah, selalu ngegeber terus nih. Kalau dari Bang Blewer? Kalau dari gue kelas 1 ya, gue ceritain gini aja deh. Kadang kan kalau misalkan kita lihat di podcast orang, kalau misalkan orang dari STM mana, kayak diceritain kayak menang-menang gitu. Iya kan, kayak wah nih, selo nih, ya kan, wah nih orang jagoan nih namanya Tenar. Kalau gue yang ceritain waktu gue kelas 1 itu, jujur ya, waktu zamanan gue itu mungkin emang maaf nih bang ya, abang-abang ini alumni bahasa Ciawi atau angkatan atas gue atau bawah gue gitu. Ya namanya tiap angkatan itu punya cerita masing-masing. Ya. Waktu gue kelas 1 itu di Ciawi kan nongkrongnya di PDAM. Itu tuh sebenarnya kita kalau bisa dibilang tertindas kok. Karena satu itu PDAM itu sebenarnya jakamannya udah zamannya ZA ya. Terus kan di Sukasari kan ada pas pampres kan? Ya, pas pampres. Itu isinya out doang. Isinya out doang. Terus PDAM bawah itu udah timer angkot ya kan? Ya. Atas yang jaga pas pampres ya kan? Jadi kadang kalau misalkan YZ lewat nih waktu gua kelas 1 ya kan namanya kelas 1 kan semangat-semangatnya ya, benar, BR. Ya. Kata gua masih mos sampai gue bawa tangan bang, gue lipet sarung, kan gue bawa tangan, gue mau nunjukin diri. Paling berani bang dia yang bawa BR dia. Gue berani, gue mau nunjukin diri ya kan. Cuman kata kakak kelas, udah lu diam, lu kalau mau ribut jangan di sini ya. Soalnya apa? Oke kita ribut di sini. Nih Zeta, Simbet, lu kan dengan Simbet, Badal, sama Sangrila, Palem gitu. Kalau misalkan berangkat kan sekolah basisan gue tuh. Oke, sekarang lu mikir gini ya, yang namanya nyali, ini kita semua punya nyali bro. Tapi kalau misalkan kita ribut di sini nih, habis ribut dia jebol, coba lu pikirin apa yang bakal terjadi. Kita mau lari kemana? Ke bawah timer angkot, ya kan? Ke atas pas pampres. Dia YZA mau ribut di situ jalan slow, karena itu jakaman dia. Jadi dia mayoritas domisili rumah dia itu emang daerah-daerah situ. Sedangkan kita kan orang jauh, Sarua, Cibeduk, Ciawi, banyak kan, Ajur gitu ya. Jauh-jauh semua lah. Kita justru kalau di situ tuh walaupun kita nongkrong di situ, tapi kita pendatang. Makanya kita kayak nggak berani macam-macam. Tapi kalau misalnya kayak udah kesal-kesal, lu janjiin aja di Palem. Palem kan daerah Sukasari nih, kan netral kan. Kebetulan timer angkot di situ anak SBM kayak Sky, Mebut, Yantek itu kan pasti kan naik angkotnya di situ dong. Makanya kalau misalkan SBM ribut di situ nggak pernah musik timer angkotnya. Makanya kalau misalkan kita ribut di situ udah bebas lepas, lu mau bawa BR kayak gede kayak gimana juga lu seret ada orang kayak lu motoran gitu, bacot lu anjing. Iya kayak yaudah kita bebas lepas kan, kita mau banyak kayak gimana udah bantai ya semua. Makanya kita kalau misalkan di basis, kalau misalkan ada yang bilang wah SBM tahun segini mah di basisnya diocon-oconin diam gitu. Cuman kalau misalkan mereka tahu sendiri lah kalau misalkan kita ajakin janjian di Palem ya kita bisa tahu lah gitu siapa yang menang gitu. Gitu. Makanya jadi ya kalau misalkan namanya cerita ribut menang-menang mulu sih kalau menurut gua kosong lah. Pasti lu ada zaman-zamannya lu dibantai dibantu sama musuh, kena sama musuh pasti ada. Dari zaman gua kelas 1 sampai kelas 3. Dan gua tuh juga tahu cerita banyak lu nih. Berarti nanti gua kulik lu bisanya jadi selon tuh lu pernah ngalamin juga lah yang namanya ya dikenain sama musuh duluan ya. Nanti gua kulik nih. Gua balik lagi ke Bang Bonang nih. Adik kelas kita nih.
Nah, lu kelas 1 mos-mosan udah ya Bang ya. Di Ciawi pun sering lah ya. Iya, Dari Bang. perjalanan lu sampai rumah pun udah ngelewatin pantai kan hadangan musuh semua ya. Kelas 2, gua tanya kelas 2 lu pernah nggak lu main keluar janjian gede gitu? Ayo bang, pertama gua main ke Kayu Manis Kayu Manis. gua nggak tahu Kayu Manis jakaman siapa ya? Sri Dharma bang. Iya. Di motor nih bertiga gua sama anak Pupu sama anak Parung. Ceritanya gua di motor. Gua nurunin bang dari Salabenda ada TD gua turunin. Dari Kayu Manis gua turunin. Dari Kupu ada TD gua turunin. Ketagihan dah gua main di situ bang. Ketagihan, wah seru juga nih di sini nih. Sri Dharma kan, gua ngedenger Sri Dharma sakti-sakti juga bang. Iya. Dari situ gua terus tuh gua ikut-ikutin sama anak sama anak Salabenda ya. Ikut-ikut gua sama anak Salabenda ribut di Kayu Manis. Pada sakti-sakti sih TD kayak gua. Dari dulu emang sakti. Tahunan itu ya Bang ya. Ada aja emang ada. Kayu Manis. Gua pernah bang, gua jebol berapa kali gua. Ribut malam gua di Cemplak di Yasmin ya. Yasmin ya. Nyampe subuh gua ribut gua sampai subuh sampai ajan subuh gua sampai ngumpet bang di rumah makan gua ditinggalin bang. Pernah itu emang ya? Pernah banget gua ditinggalin bang gua ngumpet di rumah makan gua tidur gua bisikin ke ibu-ibunya bu jangan bilang ada saya di sini. Wah tadi banyak banget bang gua anjing gua ngeri gua ditinggalin sama bocah. Saya cerita zaman dulu Iya. Waduh, Kayu Manis sih. Ya, zaman Degang Rahman mungkin ya. Iya. Nah, kalau dari Bang Blair lagi nih, gua seru banget nih kalau ngebahas Blair. Gua ya, yang gua mau tanya, sampai lu bisa selan kayak gitu kan, lu pernah ngalamin yang namanya gua dengar-dengar, lu pernah juga kena sama rival nih, Wer. Boleh diceritain gitu, Wer? Itu. Kalau misalkan gue dibilang selon sih, gue nggak mau sih. Maksudnya manusia itu di dunia ini ada banyak ya. Yang lebih berani, yang jauh lebih berani daripada gue itu banyak. Karena kan gitu ya, di atas langit masih ada langit lah. Iya, benar. Di atas langit itu masih ada langit. Cuma waktu itu gue itu sekolah, iya namanya jiwa muda ya kan. Itu kelas berapa, Wer? Gue tuh kelas 2. Kelas 2. Iya, kalau yang waktu cerita kena itu ya. Iya. Jadi waktu itu kan ada konser di Ciawi di Amalia. Itu konser Iwan Fals. Ya kan? Oh iya. Rame dong. Abis mau ngomong, wah Ciawi tanggal hari Sabtu. Oh ini ya kan. Abis gimana nih gimana? Udah ntar. Udah kumpul aja lah sore hari Sabtu kita berangkat bareng semua. Udah tuh diatur dan kebetulan waktu konser OI itu kebetulan udah hamin berapa gitu. Kalau nggak salah bukan hari Sabtu sih, hari Minggu. Jadi hari Senin itu kelas 3 itu udah pada Bonang udah ada ya? Bonang kelas 1. Bonang kelas 1 gue kelas 2. Jadi pas kelas 3 itu kelas 3 tuh semua ngomong ke gue, inget banget ada kakak kelas gue namanya Bonal. Tuh gue ngargain banget sama dia. Salam lah buat Bonal lah. Teknisi Indrom. Itu dia bilang ke gue sama ke kelas 3 yang lain. Gua udah kelas 3, hari Senin gua UN dan gua nginep di Bogor gitu supaya namanya UN kan nggak boleh telat kan nih Bang ya? Namanya UN waktu itu nggak boleh telat kan. Jadi semua nginep di Bogor dan udah kelas 3 tuh udah nggak ada yang turun tangan. Pokoknya gua nggak mau tahu sama anak-anak, lu atur. Ini ada konser besar, otomatis basis luar semua datang ya kan. Pokoknya lu atur semua. Ya udah datang tuh semua basis luar ya kan. Janjian sama gua kontek-kontekan. Waktu itu agak kepecah nih. Kan kebetulan juga alumni Buster juga datang ya kan. Cuman misah sama anak sekolah nggak salah. Jadi ada yang sebagian udah masuk ke dalam. Gue di patung macan Ciawi. Pas gue dengar di dalam ribut, acara udah kelar. Akhirnya kita kumpul lagi tuh SBM semua di Ciawi. Pas udah mau ayo kata alumni, udah lu jalanin aja semua ke Wangun, kita tungguin di situ. Pasti kan pada baliknya pasti arah situ ya kan. Berantem pertama di patung Ciawi, udah sama Zeta, udah ribut, gue sampai ada anak Ciamas namanya Firman, Emon, gue bawa BR, itu kan dia angkatan gue, sampai berebutan gue sama dia, gue minjem dulu, nggak gue pakai dulu, kata gue, udah gue minjem dulu, akhirnya dia yang pakai kan kampret, jebol tuh ya Zeta di situ, akhirnya kita disuruh jalan ke RS Medika. Sekarang udah nggak ada kan, udah jadi Polbis.
ribut di situ sama AU, sama YZA ribut lagi di situ. Karena walaupun udah malam kan udah jam 12 lewat kan, walaupun udah malam tapi kan kita udah ribut berkali-kali di situ, udah berkali-kali, otomatis warga keluar dong ya kan. Akhirnya udah pindah-pindah ke bawah ke warung pala. Di situ emang jangkamannya kayak emang rada oke lah kita di situ SBM udah oke. Di situ baru nongkrong, akhirnya YZA maksudnya udah jebol gitu ya kan. Dendam kali dia turun lagi, dia nyamperin kita. Pas gua lagi di situ ada satu, sorry ya bang, gua lupa alumni siapa namanya gitu nyamperin gua. Ini pakai batangan, gue pegang ya kan, gue nggak tahu siapa yang ngasih, pokoknya jadi setelah di depan udah ayo jalanin, udah gue seret aja kan di aspal biar nyala ya kan. Pas dihitung dia lah saksi sama anak-anak gue tahu gitu, ributin, jebol, gue jebolin sendiri, jatuh itu anak Zeta jatuh, gue bacokin sendiri. Udah jatuh ditinggalin sama teman-temannya dong, anak-anak langsung rubun, ikut-ikutin bacok-bacokin ya kan. Pas bacok-bacokin, dia balikin, pas dibalikin namanya malam-malam gelap, terus dibalikin orang, pas kita mundur dong kan, saling senggol. Gue di situ gagal, cuma gara-gara senggol-senggol gue jatuh. Pas gue mau bangun tuh udah kayak katanya sih alumni EJ ya. Udah langsung megang batangan begini, langsung dibacokin kepala gua, terus dikerumunin, gua dibacok-bacokin habis. Anak-anak pas ngeliat walaupun gelap ya kan, itu siapa yang dibacokin ya kan, wah itu sebelah balikin, udah baru tuh cabut. Udah gua di situ udah nggak bisa bangun ya kan, gua udah mati. Gua tuh ingetnya tuh gua tadi bacokin orang, dia udah pakai batangan, dia nangis, gue bantai batangannya mental, udah dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, gue bacokin aja. Gue ingetnya cuma di situ. Pas gue inget tuh gue udah di motor, udah dipegangin kepala gue tuh udah sama jaket gitu. Ternyata pas gue habis dibacokin itu gue langsung diangkat ke motor gitu, yang di motornya itu yang bawa tuh alumni Atek, namanya Farid, gue kenal. Jadi waktu gue kelas 1 di kelas 3, thank you banget ya Rit ya, lu gagal lu gue selamat. Gue dibawa ke situ, ada alumni lagi yang megangin gue gitu. Gue nggak tahu siapa, dan di situ gue nggak tahu keadaan kepala gue ini, gue nggak tahu gimana. Dibawa, jadi ada klinik 24 jam di bioskop Galaxy itu yang udah tutup. Iya Galaxy. Pas dibawa ke sono, gue dibawa masuk tuh, nih jaket masih nempel, pegang. Disuruh tiduran, dibuka. Itu anak teman-teman gue sama alumni pada ngikut kan, pada ngawal kan. Kalau yang tadi ribut tadi, gue nggak tahu tuh lanjutannya kayak gimana. Pas dibuka, ada satu yang teriak, astagfirullahaladzim. Ya, karena udah emang gede, nganga. Dan gue juga kayak gimana sih, kayak shock mungkin ya, shock gitu ya. Atau Pak ini nggak bisa, kalau misalkan ditangani sini kita nggak sanggup. Karena alat-alatnya minim. Iya, alat-alatnya minim. Akhirnya dibawa ke PMI, semuanya udah panik. Pas dibawa juga, akhirnya dicoba dijahit dulu di PMI. Ini nggak bisa dijahit, ini udah harus dioperasi. Karena emang pas gue lihat pendarahannya udah gimana sih, kalau orang mungkin taunya kalau darah tuh cair ya, padahal kalau misalkan darah tuh udah parah banget tuh, kayak jelly beku ya. Iya udah beku. Pas gue lihat di kayak tong banyak bukan tisu apa sih, perban itu merah, ada gel itu, padahal darah gue. Pas gue ngeliat tuh ya Allah. Lu ikut nggak ya? Nah, dia sama ada satu lagi cuil sama jadi dia nungguin gua, terus perawatnya bilang ini orang tuanya kamu punya kontak orang tuanya nggak? Akhirnya salah satu cuil ke rumah gua berangkat, dia nungguin gua, terus dibilang kalau misalkan dia muntah-muntah kasih tahu saya. Padahal kalau misalkan gua muntah-muntah berarti otak udah kena. Lu alhamdulillah nggak di polis koma nggak Pak? Koma itu pas udah karena kehilangan darah banyak. Sebenarnya gue tuh otak sebenarnya nggak kena bang, tapi karena tengkorak udah pecah, darah masuk ke otak, jadi ya di situ gue muntah-muntah, akhirnya koma tuh. Makanya harus segera dioperasi. Cuman gue H+1 baru bisa dioperasi. Pas dioperasi koma sekitar berapa hari, alhamdulillah sih. Padahal kalau kata dokter sih kayak
harapan hidup gue waktu itu Udah kecil. tipis ya. Kecil. Tapi Allah berkat lain ya bang. Alhamdulillah gitu, makanya gue kalau kata orang dibilang nakal mah kalau udah nyusahin orang tua nyusahin sih, karena lu kalau misalkan lu ribut, lu ngebacok orang, lu hoki, lu senang, lu nggak apa-apa, lu nggak bakal ngerasa apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan lu udah kena kayak berita-berita kemarin yang tangannya bungkuk Iya, bang ya kan, nangkis CR apa gimana, itu tuh yang susah tuh orang tua lu, Orang tua, benar. keluarga lu. Bokap gua waktu itu sampai ya minjem duit ke bank, terus tabungan habis Ya, karena ya, karena bisa- makanya anak-anak sampai bilang kepala apa, woi blewer, kepala motor ninja soalnya udah habis operasi gede kan, waktu itu kan BPJS belum ada, Belum ada. Jadi kan, jadi makanya emang murni biaya sendiri. Makanya kalau gue bilang dulu, kalau gue bilang bandel kelewatan lah, cuman gue sekolah STM ada hikmahnya juga. Waktu itu gue waktu pas gue kena kayak gitu, teman-teman gue kompak bang, Ya. basis jauh itu, astagfirullahaladzim kalau menurut gue gitu. Kompak banget ya. Tiap hari tuh ada aja ngasih Ya. duit ke bokap gue, nggak kayak teman kena terus ditinggalin Ya. gitu, ya udah ntar di rumah sakit sembuh gitu. Nah. Enggak, alhamdulillah, Itulah. teman gue di Ciawi. Kompaknya Ciawi bang. Iya, Dulu, Bang. wah, gue salut banget dari anak sekolah sampai alumni, Ya. kompak. Maksudnya Alumni dia ya. pas gue lulus sekolah juga, yaudah wer, lu kan anak-anak satu-satunya kan, pasti dipantau sama orang tua. Lu kalau nggak nongkrong, nggak ngebahas juga nggak apa-apa, lu udah kelas Ya. 3 ini kan. Cuman ya gue tetap peduli. Pas gue pernah tuh gue abis kena kayak gitu kan, gue balik, udah mau deket rumah, gue ngejar sholat Jumat nih, ngeliat dia pada nongkrong, padahal janjian tapi nggak ngomong. Ya udah gue turun aja, lu pada ngapain di sini? Nongkrong, wer, gitu. Masa nongkrong pas Jumatan di pinggir jalan, lu biasa kalau nongkrong di rumah siapa gitu kan, kok pinggir jalan ngapain? Gitu. Padahal janjian, nggak lama bocah mau datang satu di motor sih. Nah, katanya zetannya ke saya. Oh lu janjian mau ngomong gua atau gue? Karena udah tahu ya. Iya, Kita lanjutin lagi nih. Gak mau gua sama dia. Ya, gua lanjutin lagi. Itu kan Blewer pas di konser Ciawi dan nyeritain semua nih, itu kan dia sampai nggak sadar. Iya. Nah, ya gua tanya, lu kan ada posisinya di situ nih. Ada, Bang. Nah, kalau dari cerita lu yang ibaratnya lu nggak kena nih. Iya. Nah, gua pengen tahu nih dari cerita versi lu nih, gimana nih pas di acara konser itu. Pas dia kena, gua ketawa Hmm. bang. Ketawa ngecengin dia, orang dia kuat sebenarnya. Gua lebay amat tuh bocah. Gua nggak denger parah katanya. Ya. Dia kalau kena pasti dia cengin dulu bang. Ya. Sekali 2 kali dia kena. Oh, sudah sering ya? Sering dia kena. yang pas gua kena itu ada fotonya kan ya? Iya. Ada fotonya kan, kasih lihat aja. Ya. Gua ketawain sama bocah, gua cengin. Kelamaan emang parah katanya. Parah ini bener. Dari situ dia apa ya? Udah nggak ngebasin. Ya, karena kan ya kenal lah. Iya. Terus gimana? Gua balik, dia udah nggak ngebasis, temen gua udah kena si Cuil. Gua sendiri bang, jadi sasaran musuh-musuh di jalur gua bang. Parah bener. Jeta satu-satunya Jeta yang paling parah sih. Ya. Jeta. Out mah sama gua masih ada golongan teman lah sama gua. Jeta mah ada teman, golongan teman. Udah gitu bang. Di Ciawi itu ya. Ciawi itu. Di Ciawi di pas konser OI di tahun lalu ini ya Bang Leher ya. 2011. 2011. Oh, 2011 2011 ada ya, konser. 2011. Nah, gua nanya lagi nih, Bang Bonang. Perjalanan lu kelas 2 lari ada gak sih Bang? Hal-hal momen di lu pribadi nih. Pribadi lu pernah yang namanya ekstrim lah, kalau gua konteksnya ekstrim gitu ya. Karena kan orang pengen tahu cerita lu nih, cerita Bang Leher pengen tahu nih. Ada bang. Gua dulu sama anak Paledang bang. Ceritanya gua di Mawar nih. Gua mau ngejenguk anak kereta yang kena katanya. Datanglah gua ke sono sama sama teman gua juga anak kayu manis. Di Ya. motor lah gua bertiga ceritanya. Pas gua di kayu manis, tadi pada rame, daripada gua digebukin di motor mendingan gua turun bang. Gua turun tuh sama anak Paledang, gua turun, gua bantai duluan. Gua digerumutin sama anak tede, temen gua malah ngebantai gua bang pakai gesper, kepala gua bocor. Si Aris namanya tuh, Aris Paledang. Ini salah orang. Aris Paledang. Gua yang dibantai sama dia. Tadi jebol, kan gua digerumutin bang, gua berdua, temen gua bawa motor, gua berdua, gua jalan. Gua mau jual kan bawa Star Bogor. Ya, Gua pakai pastilah. gesper, temen gua pakai gesper. Gua ngebantain Tede, kan gua digerumutin bang, gua berdua, temen gua malah ngebantai gua, nggak ngeliat gua kali ya, sampai digerumutin. Kepala gua bocor di situ bang, gua diboxing bang, parah itu.
pengalaman gua itu. Kelas 2 ya? Kelas 2 di luar lah ya, selain di Ciawi. Di Ciawi lu dipantekin terus tiap berangkat juga nih muter otak nih sama player nih. Karena kan rumah lu notabene jauh-jauh banget lah. Apalagi lu disekelilingin STM Poncol, ya Beratasunya udah tau lah jalur puncak ya. Salut lah. Nah dari pendengar lagi nih, gua demen banget nih ngulik cerita lu nih. Lu dari situ pernah ngerasain namanya dibilang koma ya? Iya. Dari situ gua ngedenger lagi lu malah makin jadi nih. sebenarnya yang namanya koma gua nggak ngerti bang namanya. Ya. Cuman kayak pas karena darah udah banyak kehilangan darah, tiba-tiba kayak tidur aja gitu. Ternyata abis itu kita bangun 4 hari. 4 sampai 5 hari gue lupa. Koma lu ya? Iya. Koma sebutnya. Jadi pas sebelum dan sesudah operasi itu gue udah gak tahu gitu. Gue udah gak sadar. Jadi pas habis koma itu 28 hari gue di rumah sakit, akhirnya masuk sekolah kan. Masuk sekolah gue tuh sekitar seminggu apa gue pakai pupuk bang. Pakai pupuk reggae tau gak, waktu itu kan zaman-zamannya reggae kan. Soalnya pak gue nutupin ini, soalnya kan rambut belum tumbuh dan masih diperban jahit. Apa ini bekas operasi juga belum kelar ya kan. Pas udah sekolah normal gue sama orang rumah, namanya gue kan anak satu-satunya bang ya. Dia dipantau lah. Kalau misalkan kayak sederhananya gini, gue berangkat sekolah pagi, tas diperiksain dulu. Gue pakai baju aja gue sama bokap diliatin gitu. Jadi kamu nggak masukin apa-apa gini. Kamar juga udah dicek, nggak ada senjata, nggak ada gear, nggak ada CR, nggak ada batangan gitu, nggak tahu. Dipantau terus ya bang? Iya. Sampai gue nyebrang kebetulan rumah gue pinggir jalan bang ya. Gue nongkrong di warung yang masih tutup, cuman buat nungguin angkot 5 menit gue belum masuk angkot, itu bokap nyamperin, terus bongkar kursi yang ada di sekitar warung itu. Kamu naruh barang di sini? Enggak. Terus kenapa belum naik angkot? Ya belum dapat gitu. Sampai dipantau kayak gitu ya kan. Ya sampai sebetulnya ya bang ya. Cuman emang pas pertama-tama gue kayak dibilang takut lah bang, karena udah nyusahin orang tua, terus tau lah lu rasanya sakit nih, kepala belah, terus lu nggak tahu lu bakal hidup apa enggak ya. Itu gue udah rasain. Tapi kayak lama-lama anjing gue sampai kayak begini, dendam ya bang ya. Tiap hari gue ngelewatin tongkrongan mereka, walaupun gue nggak tahu siapa yang melakukan. Gue nggak tahu. Gue udah pulang, maksudnya yang lain pada ngebasis, gue balik karena jam 3 udah harus di rumah. Ih anjing kesel juga gue, kata gue ya kan. Walaupun gue nggak tahu siapa yang melakukan, cuman kalau misalkan ketemu basis mereka gitu, lu apaan liat? Kata gue ya kan, udah sini mereka ngeluarin BR, udah gue lawan pakai tas aja gitu. Bangsat lu, cepat, udah sendiri aja itu. Semenjak gue nggak nongkrong, itu gue ribut sendiri. Akhirnya udah lama-lama gue nyari celah dong ya kan, ini gue bisa bawa BR lagi gimana dari rumah ya kan. Gue cari celah lagi sampai gue kayak gila-gilanya gue ribut sendiri tuh, karena emang menurut gue enak sih bang kalau misalkan diangkot ada basis YZ atau out gitu ya kan. Gue nurunin pir kiri ya, dia lagi nongkrong, gue turun tinggal langsung ngeluarin pacot ngentot tuh. Ada yang lari, ada yang udah kegelepar, kebacok kan, gue tinggal naik angkot lagi kan, jalan pir gitu. Itu kalau yang salon ya. Iya, gue kalau misalkan udah waktu pas abis kena, emang pertama takut, tapi abis itu kayak ya udah anjing nih gara-gara dia nih kemarin nih, ya kan gue kena makanya. Udah dendam banget itu aja. Gue kelas 3, gue ribut sendiri-sendiri aja. Ya, asik lah ya, bagi lu. Beda-beda orang kan karakter. Nah dari Tonang lagi nih, kelas 1 udah, kelas 2 udah Nang ya, kelas 3 Nang. Taruhlah Bleler udah lulus nih, konteks ke Bleler nih. Cuman kita alurnya cerita karena dari Bonang dulu nih ya, posisi di sini nih. Kelas 3 Nang. Gua kebanyakan bela diri sih bang, kelas 3 bang. Ini gimana? Otak gua tinggal sendiri. Dari jalur gua tinggal sendiri. Ya. Gimana nih ngakalin lagi beratas rame, auto rame, gua selalu ngakalin bang. Ya, otak lah daripada gua celaka kan. Karena ngelihat kakak-kakak kelas kita udah banyak juga ya, udah banyak pengalaman. Gua dari hati pengen lulus, gua dari Bastar. Gue pernah waktu itu ulang tahun Mebut bang, ulang tahun Mebut jalan dari Jambu ke Pemda. Buset jauh banget itu. Iya. Wah itu ulang tahun Mebut gue nyelamatin anak Mebut di roda ya. Jadi gebukin sama warga kan, digebukin sama gue diseret.
diseret, dia lepas, gua yang digebukin bang. Kebalik gua yang digebukin. Anjing kan, itu di situ gas banyak banget bang, nggak pura-pura nggak ngeliat gua itu di situ. Gua jalan, tangkep deh gua sama Polres, sama bocah ketangkep di situ semua. Orang tua gua dateng, ngurusin kan di situ ya, sekolahan sih. Orang tua gua dateng, udah beres di polsek, orang tua gua dipanggil. Orang tua gua sampai nangis bang di situ bang, semua nangis di situ anak STM. Gua sendiri nangis, semua nangis. Dari situ udah itu tawuran itu, kata pihak sekolah gua yang bawa, gua yang ikut. Iya. Ya. Gua dipanggil, orang tua gua nangis, semua nangis di situ. Nah dari situ gua dikasih motor sama keluarga gua, suruh naik motor. Gak usah naik angkot ya, resikonya terlalu besar. Resikonya terlalu besar. Di motor juga ada lah, kalau kita nurunin, kita dipantrekin, ada. Malah lebih motor malah lebih sadis kan. Kita emosi, kita turun. Kalau kita emang benar-benar hati nggak enak nih, udah lewat aja. Banyak sih bang ceritanya bang. Iya. Nah kalau dari lu Agap itu cerita Bonang lu pas kalau lulus nih, karena kan di tahunan Bonang kelas 3 udah lulus. Kalau dari lu sendiri itu kelas 3-nya gimana? Pas kelas 3 sih kebetulan ya, waktu pas angkatan gue tuh sebenarnya sedikit ya, angkatan gue tuh sedikit, maksudnya yang bisa ngegerakin tuh dikit lah, apalagi gue abis kejadian itu kan gue kejadian kelas 2 pas gue naik kelas 3 itu juga gue dikasih motor sama bokap gue, pulang kamu naik motor aja. Cuman ya namanya udah kesel ya kan, apalagi dikasih motor, justru gue mobile itu lebih gampang gitu, kayak anak-anak janjian di mana terus gue dengar gue janjian nih langsung kayak nyampe enggak gitu ya kan, enggak serius iya janjiannya, udah gue jalan langsung. Jadi walaupun mereka pada kayak gimana ya, gue ke mereka sih ini adik kelas biar kata bangsat begini juga, tapi ngertiin bang apa ya nih si Blewer udah kelas 3 terus udah ngalamin kejadian kayak gitu. Ya udahlah kalau misalkan janjian kita gitu. Kalau dia ya mungkin ya. Jadi makanya nggak ngajak-ngajak, tapi kok sekalinya gue ngedengar mereka mau janjian, gue datang gitu. Lu janjian kenapa nggak ngomong gitu, ajak gue aja gitu ya. Nggak enak gitu kalau misalkan ngajak lu kan udah kelas 3 gitu, lu mau pulang aja, sampai tinggal lu kelas 3 tuh udah santai-santai aja. Cuma kan gue orangnya gitu ya kan. Ya masa adik kelas gue nggak ada yang istilah itu kayak nggak ada yang bimbing, kayak nggak ada yang bawa, kan pasti masih butuh kelas 3 dong, ya kan. Ya masa gue diem aja sih, akhirnya mereka janjian gue ikutan gitu. Nah, banyak banget kisah-kisah yang di edukasi nih, dalam arti pengalaman pribadi yang diceritakan di LBS Channel nih dari Bang Beler terutama. Nah, kalau dari Bang Bonang mungkin masih malu-malu apa karena gaptek gak gaya biasa nggak masuk kamera nih, jadi ceritanya kurang lepas nih. Iya bang, benar. Nah, tapi segitu juga udah alhamdulillah LBS Channel mengucapkan terima kasih. Sebelum kita menutup acara, Bang Beler dulu nih, ada pesan-pesan nggak Bang buat adik-adik kelas kita dalam arti untuk mengurangi lah angka tawuran Bang, karena kan lu udah pernah ngerasain juga yang dibacok, dan lu pun juga udah pernah ngerasain juga yang namanya dibacok lah Bang ya. Ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik kelas kita ini Bang? Kita kan cowok ya, laki kita. Kalau menurut gua kalau yang namanya pertikaian sih kayak udah wajar lah, tapi lu juga harus tahu batas. Mungkin zamanan gua yang namanya lu ngebantai orang itu lu ada rasa kebanggaan sendiri gitu, tapi di satu sisi itu bakal ada orang yang menderita, terutama kayak keluarga gitu. Kalau gua pengalaman pribadi, gua ngalamin gua sampai koma, dioperasi dan 28 hari di rumah sakit. Itu tuh sebenarnya yang repot sih ya keluarga dan orang tua gitu. Ya namanya cowok laki, menurut gua namanya nakal tuh wajar. Tapi ada batasnya ya, ada batasnya gitu ya. Kalau menurut gua ya namanya tawuran pelajar, kalau misalnya kita lihat kejadian yang udah sampai yang parah banget, yang udah mah udah lah ya. Kalau lu buat zaman-zamanan lu tuh harus lihat zamanan yang udah gitu ya kan. Emang lu mau sampai kejadian kayak gitu ya kan? Lu bandel oke lah, tapi sewajarnya gitu. Jangan sampai kayak zamanan gua kita lah. Kalau misalkan ada yang sekarang lagi rame-rame kan stop tawuran pelajar, gue setuju sih. Cuman
efeknya harus lama ya bang ya. Ya, cuman emang harus dari semua aspek kayak sekolah, Ya. anak-anak sekolah, alumni itu harus semua turun tangan bang, harus turut andil gitu. Makanya kan kita hanya bisa, karena kan zaman sekarang kan medsos ya bang ya. Iya. Makanya kita gerakan di konten ini. Nah, Bang. Karena benar. kan semua medsos anak-anak sekarang kan gadget megang semua bang. Iya, lu jangan cuma ngambil cerita-cerita yang Ya. sewon-sewon Ya. untuk tag, Ya. ditangkisin, ngebacok-bacokin orang, jangan cuma gitu, Ya. tapi efeknya juga lu Efeknya. pikirin. Karena gue pribadi sih, ya gue namanya bacokin orang, jebolin satu basis banyakan gue sendirian, ya gue udah pernah lah, bukan kayak sombong ya, cuma Ya. tapi lu pikirin juga Ya. gitu dampaknya gitu, makanya lu boleh nakal tapi ada batasnya. Nah, dari Bang Benar intinya lu boleh nakal tapi ada batasnya, karena semua itu yang rugi walaupun kita pelaku ataupun korban, pihak orang tua kita, pihak keluarga kita yang paling dirugikan. Ya, lu juga rugi ya. Kalau dari Bang Bonang nih, Bang Bonang pesan-pesannya buat adik-adik kelas Pesan kita. gua cukup stop tawuran, jangan pakai narkoba, stop tawuran. Ya, narkoba bahaya banget. Ya, bahaya. Nggak boleh. Karena masa depan masih panjang ya, Pak. Masih panjang, nggak boleh. Lu nyesalnya udah alumni, lu nyesel, udah lulus, susah cari kerja. Pokoknya lu sekolah nikmatin aja, main ke basis luar, cari teman bener. Udah ya, perbanyak relasi, nanti lu udah lulus, lu bakal kerasa teman-teman lu itu yang bakal bantu lu. Ya. Makasih banyak nih dari Bang Blewer, Bang Bonang, angkatan lulus tahun Bang 2012 dan 2013. Oh, jadi 1 tahun bedanya ya Bang ya. Nah, dari MSM mengucapkan banyak terima kasih nih buat kalian semua yang udah mau berbagi kisah-kisah zaman STM-nya lah, dalam arti konteksnya ya udah lu ceritain semua lah, dan edukasi juga ke adik-adik kelas kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, subscribe ya Bang ya. Siap. Ya, biar penonton setia. yo biar banyak juga ibaratnya yang ngedukung nih Iya. channel ya Bang ya.